masyarakat, bisa saja hakimnya intervensi negaranya lebih kuat misalnya karena yang diputusnya adalah putusan negara. Contoh negara mengeluarkan SK misalnya untuk pemberhentian seorang pegawai negeri sipil. Itu kan negara Pak yang melakukan produknya bisa saja karena negara yang punya hukum misalnya negara mengintervensi hakim. Nah, ini bagian dari argumentasi hukum yang kemudian akan menjadi sangat debatable dan menarik untuk diperdebatkan gitu. Karena kaitannya adalah negara dengan masyarakat. Pak akan malu kalau negara misalnya kalah putusan Menkumham kemudian digugat oleh masyarakat kemudian kalah bisa-bisa saja mereka menggunakan misalkan tangan besinya untuk memberikan intervensi. Nah, ini bisa bisa menjadi pemikiran dan pertanyaan yang luar biasa. Silakan sebagai pemantik. Boleh izin bertanya nggak? Tapi buat kelompok yang sebelumnya, kelompok 7. Boleh, boleh. Kan tadi kalian itu ngomongin tentang kewenangan para pejabat ya. Terus kan kayak Sudah mulai agak menarik kan? Yuk. sekarang tuh lagi maraknya isu-isu yang penebangan pohon-pohon ilegal yang di Sumatera ya, yang jadi bencana itu. Terus di sini kayak pertanyaan aku tuh gimana kalau misalnya seorang pejabat itu yang punya kewenangan, tapi kan mereka mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya, kayak dampak bencananya. Apa KTUN yang kalian jelasin tadi tetap sah atau enggak? Udah dari aku segitu. Baik, terima kasih ya Septi atas pertanyaannya. Sebentar kami diskusikan dahulu. Silakan sambil berdiskusi ada yang ingin menambahkan pertanyaan atau juga ikut menjawab, boleh ya. Menjawab ya, eh, mungkin KTUN yang dibuat oleh pejabat yang berwenang pada dasarnya tetap dianggap sah dan sah secara formal karena memenuhi syarat dasar seperti pejabatnya memiliki kewenangan, prosedurnya diikuti, dan bentuk keputusannya sesuai aturan. Tapi kalau misalnya keputusannya itu dibuat tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya, misalnya terkait dengan isu penebangan pohon ilegal di Sumatera, maka secara material keputusannya tetap bisa dipermasalahkan ya. Eh, Mungkin dari aku segitu. Mungkin kelompok yang lain mau ditambahin? Ada yang ditambahin? Oke, makasih ya. Ya. Aku izin bertanya buat kelompok 8. Apa perbedaan peran praktisi dan akademisi dalam argumentasi hukum? Baik, izin menjawab, Enda. Kalau praktisi, ini biasanya mereka lebih fokus berargumen, ini secara langsung di pengadilan. Sementara untuk akademisi, biasanya mereka fokus untuk mengembangkan teori, memberikan kritik terhadap suatu hukum ataupun norma, dan juga membangun metodologi baru terhadap argumentasi melalui penelitian yang mereka kaji. Begitu, Enda. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Sudah cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Pasti ini kali perbedaan praktisi dan akademisnya itu sendiri. Contoh konkretnya apa sih? Praktisi itu seperti apa? Akademisi itu seperti apa? Ini apa walaupun ini coba saya juga teman-teman juga ingin mendapatkan ingin dikaitkan dengan pertanyaan ini meskipun tidak substansial ya kaitan dengan argumentasi ini, tapi kaitan dengan akademisi dan praktisinya dalam seperti apa sih teman-teman coba ada yang ingin jawab. Mohon maaf Bapak, suaranya yang jelas. Oke, kaitan dengan praktisi dengan akademisi ya tidak berbicara kaitan argumentasinya, tapi ini juga menarik nih. Jangan-jangan kita juga masih bingung kaitan dengan praktisi dan akademisi dalam dunia itu seperti apa. Nah, kira-kira ini menjadi pertanyaan yang di luar argumentasi ya. Tapi saya juga ingin tahu kira-kira pemahaman teman-teman yang dimaksud dengan argumentasi hukum, yang dimaksud dengan praktisi, dengan akademisi dalam kaitan dengan hukum itu seperti apa contoh nyatanya atau perbedaan coba.
tidak berbicara ke argumentasi hukumnya. Nanti ketika bisa menjawab itu buat memahami kaitan dengan perbedaan dari segi akademisinya atau dari segi praktisinya secara ya juga, baru kita bisa membedakan nanti kalau dikaitkan dengan argumentasi hukum itu seperti apa. Jadi ada yang bisa juga kira-kira praktisi itu apa, seperti apa, siapa gitu. Kalau akademisi itu apa dalam kaitan dengan dunia hukum. Kalau untuk praktisi sendiri, Bapak biasanya mereka lebih berfokus seperti misalnya ada hakim, advokat, yang dimana mereka ini berperan ketika memang argumentasi hukum tersebut dibutuhkan untuk beracara di pengadilan. Sedangkan untuk akademisi biasanya mereka fokus dalam proses pengajaran gitu, Pak. Kayak di kampus seperti dosen misalnya, atau semisal fokus terhadap penelitian-penelitian baru di dalam bidang hukum begitu, Pak. Kalau hakim yang berprofesi sebagai dosen, dia juga dosen misalnya. Mungkin kalau untuk itu beliau merangkap aja mungkin, Pak. Iya, rangkap jabatan. Artinya dalam segi diskursus akademisi dan praktisi sebetulnya tidak secara legal gitu ya, tidak secara langsung ada dikotomi, pemisahan secara gamblang karena yang berhubungan dengan akademisi misalnya hakim, sekalipun hakim dianggap tadi adalah praktisi hukum gitu ya, bukan akademisi. Hakim juga terkadang misalnya kalau kita berpatokan akademisi itu misalnya mengajar, kemudian memberikan pengetahuan yang baru, menelaah, menghasilkan buku. Nah, ketika hakim juga kemudian dia memberikan penafsiran hukum, kemudian menghasilkan produk buku gitu ya, maka kan dari segi akademik ya, itu kan akademisi artinya tidak bisa secara dikotomi kalau kaitannya dengan profesi. Nah, tapi kalau dari segi pemahaman, dari segi penalaran hukum, baik itu akademisi, baik itu praktisi, ya tadi hakim, dosen, misalnya kalau akademisi, ketika penalaran hukumnya sama-sama berkaitan dengan kaidah hukum, penerapan hukum, kemudian pasal-pasal baru yang dimunculkan, penafsiran baru. Nah, selama muaranya adalah memperkaya hasanah keilmuan kaitan dengan produk-produk hukum, ya kaitan dengan penafsiran hukum, maka itu menjadi sah. Jadi bisa dijawab tadi kita bisa membedakan ketika ada tanya bagaimana penerapan argumentasi hukum dari perspektif ya seorang akademisi maupun seorang praktisi. Makanya saya tanya dulu, nah pemisahannya atau dikotominya itu bisa berlaku dalam tataran profesinya saja, etik profesi. Tetapi kalau dalam tataran keilmuannya atau sumbangsi terhadap peran terhadap keilmuannya, itu bisa bias karena praktisi juga misalnya seorang praktisi hukum adalah seorang pengajar yang dia juga bahkan seorang hakim yang menghasilkan karya-karya misalnya jurnal-jurnal ilmiah kaitan dengan putusan-putusan hakim, atau seorang akademisi juga memberikan pemaparan keilmuan ya terhadap seorang praktisi gitu ya teman-teman. Menarik pertanyaannya, tidak secara substansial kaitan dengan argumentasi hukum ada prinsipnya, tetapi bisa juga dijadikan bahan pembahasan ya. Mungkin saja kita juga terjebak dengan istilah akademisi dan praktisi, akademisi dengan praktisi gitu ya, padahal dalam beberapa hal pendikotomian atau pemisahan praktisi dengan akademisi itu juga tidak berlaku secara mutlak gitu ya. Ya silakan, ada lagi teman-teman, masih ada waktu nih 1-2 pertanyaan lagi ke kelompok yang lain teman-teman sekalian. Sepertinya tidak ada, Bapak. Kalau tidak, dulu hasil dari diskusi pertanyaan dari kelompok 7. Silahkan 1 menit ya, sebagai string closing penutup dan closing statement dari kelompok 8 sebelum saya yang akan menutup. Silahkan. Izin. Jadi walaupun pejabat punya kewenangan, keputusan yang tidak mempertimbangkan dampak sosial itu dianggap tidak memenuhi substansi dan asas-asas pemerintahan yang baik. Karena argumentasi hukum yang lemah, keputusan seperti itu bisa dinilai tidak sah dan berpotensi dibatalkan oleh PT UN. Kelompok 8,
Jadi pada perkuliahan hari ini setidaknya kita belajar bagaimana kemudian putusan-putusan hukum dalam proses persidangan tata usaha negara, hakim, ya. Kemudian tadi pada kelompok selanjutnya berkaitan dengan aplikasi bagaimana dalam penerapan hukum di masyarakat, argumentasi hukum juga menjadi sangat erat kaitannya. Tadi ada pertanyaan bagaimana kemudian apakah putusan atau argumentasi hukum itu berhasil atau tidak. Nah, ini kaitannya dengan apa namanya kesalahan berpikir atau kesesatan berpikir. Jadi dalam argumentasi hukum ingat teman-teman ada satu keyword atau kata kunci dalam pembelajaran kita dalam mata kuliah argumentasi hukum, salah satunya proses pembelajaran kita itu mengenal dengan istilah adanya kesesatan berpikir. Nah, dalam kesesatan berpikir ini menentukan keberhasilan bagaimana argumentasi hukum itu dapat berjalan atau tidak. Apa? Setidaknya ada 5 bentuk ya kesesatan berpikir yang mungkin nanti teman-teman bisa kembali ingatkan. Salah satunya siapa yang melakukan produk hukum itu, siapa yang memutuskannya, ada intervensi atau tidak. Kemudian apalagi karena misalnya putusannya itu berkaitan dengan seorang yang memiliki kebijakan, kemudian putusan atau argumentasi hukumnya kemudian jadi tidak berimbang. Itu kan salah satu bentuk-bentuk dari 5 bagian umum argumentasi hukum, apa kesesatan berpikir dalam argumentasi hukum. Nah, tetapi dalam prinsipnya tadi kita menyampaikan bahwa ada kekhasan tersendiri kaitan dengan bagaimana putusan atau pola perkembangan dalam argumentasi hukum dalam putusan hukum hakim PT UN itu berbeda karena PT UN itu tadi kaitan dengan skema sidangnya adalah antara negara ya dengan masyarakat ya, yang itu juga kemudian harus dibahas dan dipahami hakimnya tidak hanya pasal-pasal pidana atau pasal-pasal perdata, tetapi juga apa? Tetapi juga pasal-pasal tentang kenegaraan atau birokrasi, undang-undang tentang birokrasi, tentang ASN, tentang menyurat, tentang bagaimana asas-asas negara, termasuk bagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam tata usaha negara. Contoh misalnya tadi ketika seorang Menkumham gitu, mengeluarkan SK terhadap suatu kepengurusan partai politik misalnya, tapi kemudian digugat oleh calon yang kemudian tidak menerima. Nah, itu menjadi soal apakah betul kemudian hakim di PT UN itu sendiri akan netral atau tidak, karena kan ketika produk yang dikeluarkannya adalah produk negara, itu menjadi bias, jangan-jangan kan negara tidak mau kalah gitu ya melawan masyarakatnya. Atau contoh misalnya Pemkot Bandung misalnya mengeluarkan SK pemberhentian seorang penjaga atau ASN, kemudian ASN itu tidak menerima, kemudian digugat di PT UN. Nah, ketika itu adalah pemerintahan, marwah pemerintahan itu sendiri kan dipertaruhkan. Bisa saja kemudian PT UN dianggap nanti bermain. Nah, argumentasi hukumnya, selama itu kuat, relevan, dan tidak melakukan kesalahan dalam 5 kesesatan berpikir dalam argumentasi hukum, itu menjadi sangat jelas. Jadi dalam penerapan aplikasi masyarakat di kelompok 8 tadi, maupun dalam argumentasi hukum, dalam penerapan hukum dalam PT UN, itu menjadi sangat clear, menjadi sangat jelas ketika hakim ya sebagai seorang tadi praktisi hukum itu bermuara kepada pemikiran-pemikiran sifatnya adalah argumentatif yang sangat baik dan bijak. Justru dengan implementasi dan penafsiran hakim terhadap undang-undang tata cara beracara, undang-undang asas-asas umum pemerintahan yang baik atau ya AUPB ya, Clean and Good Government atau Good and Clean Government, itu akan justru meminimalisir kesalahan-kesalahan hukum, kesalahan-kesalahan hakim dalam menafsirkan putusan-putusan dalam perkara-perkara baik itu pidana, perdata, dan dalam hal ini pembahasan ini adalah tata usaha negara. Begitu teman-teman sekalian, hal-hal dasar yang mungkin menjadi pemantik diskusi kita pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila dalam proses berkuliah beberapa awal tadi saya agak internet dalam perjalanan dan hari ini sudah tiba di tempat yang baik begitu ya. Jadi terima kasih atas kesempatan teman-teman. Berarti tersisa Teh Bunga berapa kelompok lagi Teh? Sudah selesai Bapak, tidak ada kelompok lagi. Baik, sudah selesai ya. Baik, di pertemuan minggu depan nanti saya berkabar apakah Pak Dr. Fadila yang masuk atau saya, karena seharusnya memang porsi masuknya kan apa namanya sama gitu ya, rata. Tapi mungkin Pak Dokter juga tadi juga saya konfirmasi ya, mudah-mudahan artinya kan teman-teman bisa mendapatkan hasanah ilmuwan yang lebih baik begitu ya. Tetapi ya mudah-mudahan juga tidak mengurangi rasa khidmat kita berkuliah kalau memang nanti kembali saya masuk. Dan kalau nanti masuk rencananya minggu depan ada apa namanya materi dulu, kemudian ada kuis ya. Jadi pastikan
kalau memang minggu depan adalah kembali dengan saya, nanti ada mata kuliah kita itu akan diisi dengan satu apa namanya materi, kemudian nanti ada sepertinya ada kuis gitu ya. Jadi teman-teman mohon untuk hadir. Kita bagaimana edukasi yang menyenangkan dengan kuis tentang 8 kelompok yang sudah dibahas. Nah, nanti kita akan review melalui kuis itu yang kemudian mungkin akan saya lemparkan kuisnya secara langsung dalam mata kuliah ini ya, dalam pertemuan ke teman-teman yang hadir. Jadi pastikan untuk hadir dan mendapatkan penilaian dalam kuis. Nah, ya, siapa saja di review saja apa yang sudah teman-teman dapatkan dari mata kuliah kita, khususnya yang 8 makalah ini, gitu ya, review. Ya, kita review saja sedikit-sedikit. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, teman tetap apa namanya semangat berkuliah di sisa-sisa hari di bulan Desember menuju akhir tahun. Tetap jaga kesehatan, sekali lagi jaga kondisi. Musim kita sedang kurang baik gitu ya, karena memang kami peringatkan di ini ekstrim. Jadi berhati-hati bagi teman yang bepergian agak jauh ya, tetap bawa pelindung diri, tetap bawa peralatan-peralatan yang menunjang agar tidak kehujanan. Ya cukup apa namanya teman-teman melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terlalu membahayakan. Yang naik gunungnya dipending-pending dulu, gitu ya, dihabiskan dulu masa-masa menuju akhir tahunnya dengan hal yang ya positif sama, tapi apa namanya lebih aware dan lebih safety gitu ya, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya izin tidak menutupnya dengan pantun gitu ya. Saya tutup dengan satu pernyataan bahwa tetap bersyukur, jadilah orang-orang yang bermanfaat karena tidak semua orang dapat merasakan menjadi seorang mahasiswa seperti yang hari ini diampun. Terima kasih, tetap bermanfaat, tetap berbahagia. Salam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Teh Bunga.